Halo guys, kali ini kita akan membahas 5 makanan terenak di dunia. Number 5. Ladies and gentlemen, welcome. Have a happy day, everyone. Kebab adalah hidangan daging yang dimasak dengan asal-usul masakan Timur Tengah. Banyak varian yang populer di dunia. Di sebagian besar negara berbahasa Inggris, kebab mungkin adalah shish kebab atau souvlaki klasik, kubus kecil daging yang dimasak dengan ditusuk, atau di Amerika Utara yang lebih dikenal sebagai gyros, sedangkan di luar Amerika Utara, makanan cepat saji dikenal dengan doner kebab. Sebaliknya, dalam bahasa Inggris India, Inggris Bangladesh, Inggris, Pakistan, bahasa-bahasa di Timur Tengah, bagian dari Asia lain, dan dunia Muslim, kebab adalah salah satu dari berbagai macam hidangan daging panggang. Beberapa hidangan pada akhirnya berasal dari kebab Timur Tengah, mungkin memiliki nama yang berbeda dalam bahasa lokal mereka, seperti di Cuan Cina. Kebab terdiri dari daging yang dipotong atau digiling, terkadang dengan sayuran, dan berbagai perlengkapan lainnya sesuai dengan resep tertentu. Meskipun kebab biasanya dimasak dengan tusuk sate di atas api, beberapa hidangan kebab dipanggang dalam wajan, dalam oven, atau disiapkan sebagai rebusan seperti tas kebab. Daging tradisional untuk kebab paling sering adalah daging kambing atau daging domba, tetapi resep daerah mungkin termasuk dengan daging sapi, daging kambing, dan daging ayam. Nama kebab berasal dari bahasa Arab, kabab, yang awalnya adalah daging goreng, bukan daging panggang atau bakar. Kata kabab mungkin berasal dari bahasa Arab, kababa, yang mungkin berasal dari bahasa Akkadia, kababu, yang berarti bakar atau panggang. Pada abad ke-14, kebab menjadi sinonim dengan tabahajah, hidangan berupa potongan daging goreng dalam bahasa Persia. Dalam buku-buku bahasa Turki, istilah kebab sering dipakai untuk bola-bola daging yang dibuat dari daging ayam atau daging domba cincang. Istilah kebab baru berarti hidangan daging panggang atau shish kebab sejak zaman Kesultanan Utsmaniyah. Tetapi masih ada istilah lain lebih kuno dari daging panggang yakni siwa, berasal dari bahasa Arab. Walaupun demikian, kebab masih dipakai dalam artian aslinya sebagai daging hidangan seperti semur, misalnya tas kebab, kebab mangkuk dari Turki. Dalam masakan Mesir ada hidangan semur daging sapi dan bawang bombay yang disebut kebab hala. Number 4. Ramen adalah masakan mie kuah Jepang yang berasal dari Tiongkok. Orang-orang Jepang juga menyebutnya ramen sebagai chuka soba atau China soba, karena soba atau osoba dalam bahasa Jepang sering juga berarti mie. Menurut catatan sejarah, Tokugawa Mitsukuni sering disebut sebagai orang Jepang yang pertama kali makan mie ramen. Masakan mie kuah ala Cina pertama kali dihidangkan untuk Tokugawa Mitsukuni. Pembuatnya adalah seorang ilmuwan Konghucu dalam pengasingan dari dinasti Ming yang diundang untuk datang ke domain Mito. Ramen diperkirakan mulai dinikmati rakyat banyak pada zaman dahulu. Pada waktu itu, ramen sudah masuk ke dalam menu berbagai rumah makan di kawasan permukiman keturunan Tionghoa di Kobe dan Yokohama. Setelah itu, pada zaman Taisho, penjual mie di Hokkaido sudah mulai menjual ramen seperti ramen yang dikenal orang sekarang ini. Setiap daerah atau kota di Jepang biasanya memiliki makanan ramen khas yang dipakai sebagai daya tarik pariwisata. Tradisi ramen lokal berasal dari usaha membangkitkan perekonomian daerah pada tahun 1980-an. Salah satu di antaranya dengan mempromosikan keunikan ramen khas masing-masing daerah di Jepang. Promosi juga dilakukan lewat artikel berbagai majalah. Salah satu promosi yang dianggap paling berhasil adalah promosi Sapporo Ramen. Wisatawan dalam negeri beramai-ramai mengunjungi Hokkaido untuk makan Sapporo Ramen. Keunikan ramen khas daerah memiliki nilai komersial yang tinggi. Di Jepang, terdapat banyak sekali buku-buku laris mengenai ramen. Biro perjalanan juga menawarkan paket wisata untuk berkeliling menikmati ramen dari penjual ramen terkenal. Rebusan mie buatan tangan atau buatan mesin dicampur ke dalam sebuah mangkok berisi kuah yang terbuat dari berbagai jenis kaldu, umumnya dengan kaldu dasar babi. Pada zaman dahulu, pembuatan mie di Tiongkok menggunakan air asin dan danau kan di pedalaman Mongolia yang mengandung garam alami dan mineral. Di Jepang, bahan kimia tambahan untuk membuat mie sampai sekarang masih disebut kansui, secara harfiah air dari danau kan. Seusai Perang Dunia Kedua, bahan kimia tambahan untuk mie yang berbahaya untuk kesehatan banyak beredar di pasaran. Tetapi sekarang bahan kimia tambahan sudah diatur dalam standar JAS.
Bahan kimia tambahan untuk mie juga mempunyai bau tidak enak yang sering tidak disukai orang. Sehingga di Jepang juga dibuat mie yang menggunakan telur sebagai pengganti bahan kimia. Di atas ramen umumnya ditambahkan penyedap berupa beraneka ragam lauk seperti chai shui, menma, telur rebus, sayuran hijau seperti bayam, irisan daun bawang, nori, atau narutomaki sebagai hiasan. Telur rebus untuk ramen biasanya berwarna coklat karena direbus di dalam kuah beras rebusan Chisao. Sayuran sekaligus penyedap yang paling umum untuk ramen adalah irisan daun bawang. Sebelum ditambahkan ke dalam ramen, sebagian penjual ramen lebih dahulu menggoreng irisan daun bawang di dalam minyak goreng. Number 3. Tom yum atau tom yum merupakan salah satu kuliner yang terkenal dari Thailand. Melansir dari Rippler, nama tom yum berasal dari kata tom berarti mendidih dan yum berarti sayuran, sehingga tom yum berarti sayuran rebusan. Sekilas, tom yum nampak sama dengan semangkuk kuah kari, namun bumbu yang digunakan tidak sama. Ciri khas tom yum ialah masakan berkuah yang dihidangkan panas dan rasanya asam segar karena penggunaan sejumlah bumbu. Bumbu utama tom yum adalah serai, lengkuas, daun jeruk purut, dan air perasan jeruk nipis. Bumbu tersebut juga digunakan pada beberapa masakan khas Thailand lain. Biasanya, tom yum disajikan sebagai hidangan pembuka. Terdapat berbagai hidangan seperti tom yum gai dan tom yum talai. Kuah tom yum ada yang bening dan pekat. Bumbu utama keduanya sama, tetapi tom yum buah pekat ditambahkan susu evaporasi atau santan. Tom yum yang dianggap sebagai makanan pokok di hampir setiap rumah di Thailand tidak memandang status. Hampir semua kalangan memasak tom yum sebagai makanan sehari-hari. Bahan yang digunakan untuk memasak tom yum sangat mudah ditemukan. Beberapa di antaranya adalah udang, tomat, sayur, dan daun ketumbar. Selain bahan tom yum yang mudah ditemukan, hanya membutuhkan sekitar waktu 20 menit untuk memasak tom yum. Menurut Thai Enquirer, banyak udang di Sungai Chai Phraya dipercaya sebagai awal mula terciptanya tom yum. Orang yang tinggal di sekitar Sungai Chai Phraya mengatakan udang air tawar sebagai bahan utama sop. Dari sini tom yum diduga berasal dari Thailand Tengah. Terdapat catatan tertulis, resep tom yum pertama berasal dari tahun 1888 dengan judul Snakehead Fish Tom Yum. Arkeolog profesional sekaligus ahli gastronomi dan kolumnis Krit Lue Lamai menulis bahwa resep tom yum gong yang lebih tua lebih mirip dengan tom yum ala Kamboja, seperti yang didokumentasikan dalam buku resep dari 1907. Tom yum menjadi kuliner khas Thailand, tetapi sop dan kuah jernih, panas, dan asam sudah ada sejak lama dinikmati oleh masyarakat Asia Timur dan Asia Tenggara. Bahan tom yum seperti serai pun berasal dari Asia Selatan, sedangkan lengkuas dari Cina dan jeruk purut dari Indonesia. Number 2. Sushi adalah makanan Jepang yang terdiri dari nasi yang dibentuk bersama lauk, berupa makanan laut, daging, sayuran mentah, atau sudah dimasak. Biasanya, sushi dinikmati bersama wasabi maupun soyu. Sushi begitu terkenal sampai hampir di seluruh dunia mudah ditemukan, baik di restoran Jepang maupun di sushi bar. Sushi begitu terkenal sampai hampir di seluruh dunia mudah ditemukan, baik di restoran Jepang maupun di sushi bar. Jika di Jepang, sushi bisa ditemukan mulai dari restoran tradisional sushi sampai dengan restoran sushi putar. Kepopuleran sushi tentunya tidak bisa lepas dari sejarah yang melegenda. Begitu populernya sushi, tidak usah diragukan lagi, karena hampir semua orang tahu makanan Jepang sushi. Sushi sendiri sudah dikenal sejak era keempat sebelum Masehi. Pada saat itu, ikan difermentasikan dan disimpan di dalam beras dan juga garam. Pada awalnya, beras hanya digunakan untuk menyimpan ikan dan kemudian dibuang. Lalu, pada masa Heian, beras tersebut dikonsumsi dan sekarang dikenal sebagai nare sushi. Orang Jepang memang menyukai nasi. Oleh karena itu, sejak zaman Muromachi, ikan tersebut dikonsumsi namun tanpa dibuang nasinya. Kemudian, pada zaman Edo, ada ide bagaimana membuat haya sushi, yaitu sushi cepat yang diolah tanpa memfermentasi ikan. Lalu, agar menciptakan nasi yang lebih masam, dicampurkan juga arak. Proses itulah yang kemudian dikenal sebagai cara pembuatan sushi sampai dengan sekarang. Ahli sushi adalah sebutan terhormat ahli sushi di restoran sushi tradisional. Di Jepang, ahli sushi merupakan profesi terhormat dengan penghasilan tinggi. Ahli sushi pada umumnya adalah pria, dan wanita hampir tidak pernah diberi kesempatan. Di restoran sushi, jenis kelamin laki-laki adalah syarat tidak tertulis untuk menjadi ahli sushi.
Menurut cerita yang suka dibesar-besarkan, syarat bagi ahli sushi untuk bisa mandiri adalah pengalaman magang paling sedikit 10 tahun, mencakup pelajaran mengepal 3 tahun, dan pelajaran menggulung 8 tahun. Persyaratan formal untuk menjadi ahli sushi sebenarnya tidak ada. Sebagian besar karir ahli sushi justru dimulai sebagai buruh yang dibayar per jam. Keterampilan memilih ikan segar di pasar memang memerlukan pengalaman selama bertahun-tahun. Namun, keterampilan mengepal nasi sudah dikuasai oleh robot pembuat sushi. Number 1. Rendang atau randang dalam bahasa Minangkabau adalah makanan Minangkabau yang berbahan dasar daging yang berasal dari Sumatera Barat, Indonesia. Masakan merupakan olahan daging biasa sapi atau kerbau atau telur yang dimasak dalam suhu rendah dalam waktu yang lama dengan menggunakan aneka rempah-rempah dan santan. Proses memasaknya memakan waktu berjam-jam hingga yang tinggal hanyalah potongan daging berwarna hitam pekat dan dadak. Dalam suhu ruangan, rendang dapat bertahan hingga berminggu-minggu. Rendang yang dimasak dalam waktu yang lebih singkat dan santannya belum mengering disebut kalio. Rendang dapat dijumpai di rumah makan Padang di seluruh dunia. Masakan ini populer di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, dan Thailand. Di daerah asalnya Minangkabau, rendang disajikan di berbagai upacara adat dan perhelatan istimewa. Meskipun rendang merupakan masakan tradisional Minangkabau, teknik memasak serta pilihan dan penggunaan bumbu rendang berbeda menurut daerah. Pada 2011, rendang pernah dinobatkan sebagai hidangan yang menduduki peringkat pertama daftar World 55 Most Delicious Food. 50 hidangan terlezat di dunia, versi CNN International. Pada 2018, rendang secara resmi ditetapkan sebagai salah satu dari 5 hidangan nasional Indonesia. Rendang memiliki posisi istimewa dalam budaya masyarakat Minangkabau. Rendang memiliki filosofi tersendiri bagi masyarakat Minang Sumatera Barat, yaitu musyawarah dan mufakat, yang berangkat dari 4 bahan pokok yang melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Secara simbolik, daging sapi melambangkan maniak mamak atau para pemimpin suku adat, karembia, kelapa, dan melambangkan cadiak pandai, kaum intelektual. Lado, cabai, melambangkan alim ulama yang tegas untuk mengajarkan syariat agama, dan pemasak, bumbu, melambangkan keseluruhan masyarakat Minangkabau. Dalam tradisi Minangkabau, rendang adalah hidangan yang wajib disajikan dalam setiap perayaan adat, seperti berbagai upacara adat Minangkabau, kenduri, dan menyambut tamu kehormatan. Dalam tradisi Melayu, baik di Riau, Jambi, Bengkulu, Palembang, Lampung, Medan, dan Semenanjung Malaya, rendang menjadi hidangan istimewa yang dihidangkan dalam kenduri, hitanan, ulang tahun, pernikahan, berzanji, dan perhelatan keagamaan seperti Idul Fitri dan Idul Adha.